Roma 12 ayat pertama sampai 2. Boleh buka Alkitab. Satu ayat yang sangat familiar. Karena itu, saudara, kami demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demi kemurahan Allah. Ketika menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita bisa lihat ada saja kemurahan Tuhan. Bahkan pun belum terima Tuhan, sudah ada kemurahan-kemurahan itu. Hanya ketika dibaptiskan, kita semakin peka. Apalagi kalau setiap hari berhubungan dengan Tuhan. Tajam kita melihat kemurahan-kemurahan Tuhan, kecil besarnya setiap hari dalam hidup. Terlepas peran sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai guru, apapun itu pendeta, ada saja kita peka dan tajam melihat kemurahan Tuhan. Dan yang di saat yang lain, kalau biasa kita mempersembahkan apa yang ada di Popojia, kita punya saku, ternyata yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita sendiri. Atau dengan kata lain, ibadah itu bukan nanti ketika virtual meeting, tutup sabat, atau hari sabat, hari Rabu malam, hari Jumat, Vesper, tetapi bangun tidur saja, aktivitas sepanjang hari sampai tidur, hidup kita adalah ibadah bagi Tuhan. Dengan kata lain, ketemu dengan orang siapapun, masalah apapun dihadapi, kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah kepada Tuhan. Dan di bagian yang di ayat kedua, itu adalah jawaban. Bagaimana mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Caranya adalah yang pertama dikatakan ayat 2 itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau atau Yakobus 2 ayat 15-16, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Karena dunia itu hanya ada keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kalau bicara keinginan daging adalah semua yang kalau boleh nafsu. Itu atau apa ya? Ya, kalau secara pribadi kita orang muda, kita ada ketertarikan dengan lawan jenis. Atau ada selera makan. Apalagi kalau lihat iklan-iklan sedap sekali, biar ketika makan ternyata mengecewakan, tidak sehat. Tetapi itulah dikatakan jangan kita kasihi. Lalu keinginan mata, kita ingat mengenai Adam dan Hawa. Hawa dia lihat mata, itu buah pengetahuan baik dan jahat. Kelihatannya sedap, menarik perhatian, memberi pengertian. Bayangkan kalau sebagai orang muda, kita lihat yang cantik-cantik, lihat yang ganteng, bukankah kita tertarik? Di dalam hal ini kita diingatkan, jangan kita cinta, jangan kita cepat sekali mengambil keputusan, karena untuk mempersembahkan hidup yang sejati adalah harus tidak menjadi serupa dengan dunia. Dan yang terakhir adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bicara angkuh saja, Amsal sudah bilang, itu adalah awal kehancuran, awal kejatuhan anak-anak Tuhan. Tidak heran Tuhan selalu ajar kita kalau semakin tinggi, ataupun seperti ilustrasi gandum, semakin menguning, semakin dia merunduk. S1, S2, S3, atau ada banyak hal kita pintar, seharusnya makin kita rendah hati. Karena dengan cara itulah Tuhan mau kita jangan terjebak dengan cara-cara setan yang seakan-akan sedap, tapi ternyata tidak berkhasiat untuk jangka panjang. Apalagi tubuh kita ini tahu bahwa akhirnya adalah masuk surga. Kalau tahu mau masuk surga, maka kita akan rindu dan menikmati hidup berhubungan dengan Tuhan, yang mana tubuh ini akan siap untuk kekekalan. Jadi sekali lagi, kenapa kita tidak menyerupai dunia? Karena tadi ada keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Semua itu sedap, tapi hanya bersifat sementara. Dan Tuhan mau kita tidak cuma sementara, kita hidup kekal di surga.
Dan yang bagian berikutnya, tidak hanya tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Melalui hari Sabat, kita diingatkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sejak kita mengenal Tuhan, kita lihat ada hal-hal yang jadi mungkin karena hanya melalui Dialah kita bisa berubah. Hal-hal yang kalau ketemu orang kita sering menghakimi, gantinya itu kita jadi rindu orang ini jadi baik. Hal yang sama ketika kita mengenal Yesus. Yesus lihat kita berdosa saja, sudah dari sejak itu dia memiliki rencana keselamatan. Dan Hawa itu Tuhan sudah punya rencana keselamatan. Demikian juga bagi kita. Apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga, sahabat, bahkan orang-orang yang tak beralasan memusuhi kita sekalipun, orang asing yang tidak kita kenal, Tuhan punya rencana kepada orang-orang yang ada dalam kehidupan kita setiap hari. Dan sekali lagi, supaya benar kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup setiap hari, tentu kita berubah budi kita. Bagaimana kita tahu itu Tuhan ada berbicara atau berbisik kepada kita adalah melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan mengubah banyak hal. Bahkan pun kalau ada saudara lihat seperti, oh ini pendeta Ryan Sarensong, dia sekolah filsafat. Apakah dia tidak berpikir bahwa jadi pendeta akan jadi miskin? Akan lebih banyak pengorbanan supaya sukses. Akan lebih banyak kalau bisa mati cepat karena melayani orang lain punya kebaikan. Tetapi di sisi lain saya melihat bahwa kehidupan orang tua, kakak-kakak rohani yang sampai detik ini setia dalam melayani, mereka selalu disanggupkan dalam kesanggupan oleh Tuhan. Walaupun sudah lebih banyak susah-susahnya, berkatnya secara material tidak terasa, tapi ada ternyata nikmat dalam hidup yang menjadi gairah tersendiri untuk bisa bertahan sampai habis apapun yang mungkin kelihatannya katanya tahun-tahun ke depan kita tahu bukan semakin senang tapi makin susah. Tapi dalam keadaan itu kita semakin senang karena tahu dekat Tuhan akan segera datang. Cara kita untuk berubah budi kita setiap harinya, saya juga secara pribadi sebagai pendeta selalu diharuskan setiap hari adalah kalau saya simpulkan, ringkaskan, minta maaf. Wahyu 1 ayat 3, Mazmur 119 ayat 11, Mazmur 1 ayat 3, lalu kisah 17, kisah 5, 17 atau kisah 7 ayat 15. Kita harus terbiasa dengan Alkitab, hafal, baca, dengar, dan bahkan Mazmur 1 ayat 3 itu dikatakan, renungkan. Lagi jalan, lagi berpikir, lagi stres, renungkan itu firman Tuhan. Supaya tiba-tiba ada masalah muncul, kita kuat, kita teringat ayat-ayat, kita menghafal. Kalau kita lagi beribadah, ada orang yang berbicara firman, kita mendengar. Kalau ada kesempatan kita membuka Alkitab, kita membaca. Dan hal-hal yang sama setiap harinya kita buat, maka akan semakin jelas kehidupan kita, tidak hanya hari Sabat, tidak hanya ketika Bumala, tidak hanya ketika Vesper, maupun acara-acara yang lain baru kelihatan rohani, tapi setiap nafas hidup kita setiap hari, ketika diserahkan kepada Tuhan dengan terbiasa, membarui budi dengan firman, yang juga akan menjadikan kita tidak serupa dengan dunia ini, itu juga akan kelihatan di kehidupan kita dalam pekerjaan, baik di rumah, di kantor, di mana-mana Tuhan izinkan kita berada. Kita akan bisa lihat apa sih kehendak Tuhan itu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tentu bagi saya secara pribadi sebagai seorang anak, saya tidak menggurui kakak-kakak rohani, orang tua rohani yang saat ini ada di jemaat semasa kecil di Tanjung Perak. Tapi kekuatan ini dulu bersama jemaat Tanjung Perak.
Kalau ada pendeta Ryan, itu semua juga terlibat di dalamnya. Ada sangkut paut dengan jemaat Tanjung Perak. Ada Kak Dale di sana. Sampai detik ini. Kalau setiap kali ngobrol, selalu beliau kasih motivasi kekuatan. Wow, dan memang terkadang lagi ngobrol, kita lagi lemah. Kita dikuatkan. Puji Tuhan. Ketemu dengan Kak Berry, ngobrol-ngobrol, kita jadi semangat lagi, motivasi. Kak Gerdo kemarin, ngobrol-ngobrol, rasanya kayak nostalgia. Dan ada semangat tersendiri karena tahu nostalgianya adalah dengan kakak rohani. Dan kalau kita dalam waktu yang dekat, secara kelompok jemaat Tanjung Perak, banyak kita waktu itu bertemu mewakili jemaat juga. Saya lihat ketika Kak Maya, almarhumah, dalam keluarga besar, mau ketika kita berkunjung ke rumah duka pada saat itu. Rasanya kayak kembali pulang ke Surabaya. Rasanya seperti terobati, biarpun tidak ada ketemu dengan orang tua. Tapi ketemu dengan orang tua rohani, kakak-kakak rohani, rasanya senang sekali. Walaupun cuma 1 hari, besok sudah pada pulang atau ada yang lain-lain, aktivitas sudah ketemu-ketemu lagi. Saya bersyukur keberadaan Tanjung Perak ini saya bisa saksikan. Terlibat juga sampai Ryan jadi pendeta. Dan kiranya Tuhan memberkati jemaat ini akan selalu di saluran berkat Tuhan, mempersembahkan hidup setiap hari, karena saya percaya orang-orang yang ada berkumpul saat ini adalah keluarga besar yang saya akan lihat ketika Yesus datang kali yang kedua. Selamat menikmati penutupan Sabat. Kita akan terus saling menasihati, saling menguatkan, saling menegur, untuk tetap setia sampai Tuhan datang sebagai keluarga besar. Amin. Amin.